Adik-adik sekalian, kita akan memperingati Paskah pada saat ini. Sebelum kita memulai semua acara kita akan melibatkan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami akan memperingati Paskah pada saat ini. Tolong kami dapat menikmati perayaan Paskah ini melalui YouTube, melalui online, sehingga kami juga bisa diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mohon berkat-Mu untuk semua acara-acara yang ada. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Kenal. Iya, saya kenal Tuhan Yesus. Juru selamat. Baik, mendoakan Tuhan Yesus adalah juru selamat. Yesus itu berselamatkan anak-anak. Dari gereja. Dari Miss. Dari papa mama saya, Caroline Yunisantra dan David Dwi Krishna Damping. Baik. Oke. So, Tuhan itu baik. Supaya bisa ada juru selamat. So, Tuhan Yesus itu baik. Dan jaga anak-anak. Sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku
adalah Bapa di sorga. Untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Untuk menyelamatkan umat manusia. Untuk menyelamatkan kita dari maut dan dosa. Untuk menebus dosa kita semua. Karena tidak ada yang bisa mengalahkan kuasa dosa selain Tuhan Yesus sendiri. Karena hanya dengan kematian Tuhan Yesus manusia dapat memperoleh hidup yang kekal. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit untuk kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sahabat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat dunia. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit untuk kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sahabat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat dunia. Sang penebus juru selamat dunia. Sang penebus juru selamat dunia. Karena itu adalah tindakan bahwa Tuhan Yesus telah menang atas maut. Karena kebangkitan Tuhan Yesus dapat menyelamatkan kita yang jatuh ke dalam dosa. Ya pentinglah kan Tuhan Yesus sudah mau mati bagi kita dan mau menebus dosa-dosa kita. Karena untuk menyelamatkan manusia. Ya, sangat penting karena untuk menunjukkan bahwa orang percaya adalah anggota komunitas baru. Kalau menurut saya kebangkitan Tuhan sangat penting karena itu melambangkan bahwa Tuhan itu telah menang atas iblis dan itu Tuhan berkuasa atas iblis dan maut. Jadi Tuhan bisa menang atas iblis dan maut dan dosa. Berdoa setiap hari, mendengarkan firman Tuhan, menceritakan firman Tuhan, dan melakukan firman Tuhan. Dengan percaya kepada Tuhan Yesus. Mengikuti Tuhan Yesus.
Tuhan Yesus dan memiliki iman yang kuat. Rajin berdoa, bersyukur, dan meminta ampun pada Tuhan atas semua dosa-dosa kita. Seseorang yang memperoleh keselamatan jika seseorang ini mau percaya dan mau menerima Tuhan, serta bertobat atas semua dosa yang telah dilakukan. Seorang dapat memperoleh keselamatan dengan dua cara. Pertama, kita bisa percaya kepada Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita dengan iman yang sungguh-sungguh. Kedua, kita juga perlu menerima pengudusan dari Tuhan. Nah, jadi untuk kita memperoleh keselamatan, kita tidak memerlukan perbuatan baik. Perbuatan baik hanya untuk sebagai ucapan syukur. Dengan percaya kepada Tuhan. Taat dengan firman Tuhan. Percaya dan mau taat kepada perintah Tuhan. Harus percaya kepada Tuhan Yesus dan rajin beribadah. Kita harus percaya kepada Tuhan Yesus, membaca Alkitab setiap hari, dan melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Melayani Tuhan dengan segenap hati, percaya pada Tuhan, rajin membaca Alkitab, dan melakukan firman Tuhan. Menjadi pengikut Kristus yang baik itu dapat dilambangkan dengan dua hal ya. Seperti kita menjalani hidup ini, kita menjalani sebuah kontes masak-masak. Jadi itu kita bisa belajar melalui resep kehidupan itu atau penggambarannya ya itu ya. Itu dari firman Tuhan. Jadi di sana itu tertera itu resep-resep bagaimana cara menjadi pengikut Tuhan yang baik dan lain sebagainya. Kemudian kedua, kita bisa juga belajar dari syekh-syekh yang lebih senior, itu penggambaran dari berhamba Tuhan, dari yang lebih senior seperti pendeta, laus-laus dan lain-lain. Kebangkitan Tuhan dari kematian menandakan telah menang dari maut. Artinya aku telah diselamatkan dari maut dan dosa. Dikasih mampu apa yang baik. Saat saya sakit, waktu saya ujian, dan saya berada dimanapun, Tuhan selalu ada di samping saya. Saat saya terkena penyakit, Tuhan Yesus menyelamatkan saya dan menyembuhkan saya, sehingga saya sembuh. Diberi kesehatan, diberi kehidupan yang layak, diberi orang tua yang baik, diberi berkat, dan diberi rumah yang nyaman. Dari Tuhan akan saya terima sehari-hari. Seperti saat saya takut atau bingung. Tentu saja Tuhan tidak akan berbicara kepada saya secara sendiri. Tetapi Tuhan akan memakai orang tua saya atau kakak saya untuk membantu saya. Saya pernah menerima banyak sekali pertolongan Tuhan, mulai dari saya hidup dari awal sampai akhir ya. Jadi Tuhan pagi hari ini Tuhan memberikan saya nafas. Pagi hari ini Tuhan saya dapat berjalan, saya dapat berbicara, saya dapat merekam, saya dapat bergerak. Itu adalah pertolongan Tuhan. Yang terbesar pertolongan Tuhan adalah keselamatan yang Tuhan berikan. Karena kita tidak bisa mendapatkan keselamatan itu, hanya Tuhan yang dapat mati untuk mengorbankan kita, mati sekali salib untuk memberikan keselamatan itu kepada kita. Itu pertolongan Tuhan yang luar biasa. Tuhan tolong saya ketika saya sakit. Tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda cinta. Tanda tombak menusuk di pinggang, tanda cintanya
selalu menyertai saya. Diberi kesehatan, diberi kehidupan, dan diberi kehidupan yang layak. Saya menerima pertolongan Tuhan pada saat operasi pasang pen baru-baru ini. Pertolongan Tuhan yang pernah saya terima ya kayak mobil itu, karena dulu kan cuma ada motor, jadi waktu pergi kemana-mana gitu keluar pasti ada satu yang naik ini ojek online gitu. Jadi sekarang ada mobil bisa bareng-bareng. Sebenarnya banyak pertolongan Tuhan yang saya terima, tetapi menurut saya paling berkesan adalah ketika saya menghadapi ujian dengan waktu yang sangat terbatas. Tiba-tiba saya lupa dengan salah satu dari jawaban soal tersebut. Lalu saya membaca ulang kembali soal tersebut dan tiba-tiba saya ingat. Lalu saya bisa menjawab itu dengan benar. Pertolongan Tuhan yang pernah saya terima, salah satu contohnya adalah ketika saya di sekolah, ketika saya bingung tentang suatu bahan yang ada di suatu pelajaran dan teman saya rela untuk membantu saya, dan guru saya juga rela untuk mengulangi pelajarannya, dan juga saya kadang mengikuti kelas tambahan untuk mempelajari ulang apa yang saya tidak mengerti. Untuk saya itu adalah pertolongan Tuhan yang diberikan melalui teman saya dan juga guru saya agar saya dapat mengerti. Saya juga di rumah kadang jika mengalami masalah, kadang dibantu oleh kakak-kakak saya dan papa mama saya yang selalu suportif akan saya, sehingga saya dapat menyelesaikan masalah itu dengan baik dan damai. Tidak bisa, karena mereka tidak mempunyai iman percaya kepada Tuhan. Kalau hanya perbuatan baik saya, menurut saya tidak. Orang Kristen pun bisa masuk neraka juga. Menurut saya perbuatan baik tidak cukup untuk masuk ke surga, karena selain perbuatan baik kita juga harus mempunyai iman yang kuat dan iman yang percaya kepada Tuhan. Nggak bisa sih, karena untuk masuk surga itu yang diperlukan ya iman kita kepada Tuhan Yesus. Jadi perbuatan baik nggak bikin kita masuk surga. Menurut Jessica, untuk orang Kristiani, orang bisa masuk surga karena percaya pada Tuhan Yesus dan melakukan perbuatan baik. Berdoa untuknya dan memberi pengertian. Yang saya lakukan ya kayak ngajak ibadah di gereja biar percaya kepada Tuhan Yesus. Mengajak keluarga yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus berdoa dan menyanyikan lagu rohani. Membantu mendekatkan dia kepada Tuhan Yesus sehingga dia bisa kenal Tuhan Yesus dan menjadi orang percaya. Mengajaknya untuk merenungkan firman Tuhan dan juga mendoakan mereka agar Tuhan bisa melembutkan hati mereka. Dan juga saya harus menjadi terang bagi mereka dalam arti berbuat sesuai kehendak Tuhan. Mungkin saya akan mencoba untuk mendekatkan keluarga saya dengan menceritakan tentang kisah-kisah Yesus dan berkat-berkat Yesus, dan bahwa Tuhan Yesus ini adalah juru selamat kita dan Tuhan yang Maha Esa. Tetapi jika saya gagal untuk mendekatkan orang itu kepada Tuhan, maka saya akan berdoa kepada Tuhan dan berserah kepada Tuhan dan memohon agar Tuhan dapat mengubah isi hati dan pikiran orang tersebut agar orang tersebut dapat menjadi salah satu pengikut Yesus. Kasih yang ajaib, kasih dari Golgota, kasih yang ajaib membawa Tuhan dari surga. Walaupun ku pernah jadi seterumu, namun
爱将主耶稣从天上带来。我血的汤神厉害，将这一位主人苦念我，将我领远，免却我主这爱，叫我只能忘怀，苦我尽全量之妙的爱。Selamat pagi adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat Paskah. Senang sekali boleh bersama-sama dengan kalian. Lause Daniel mau sangat menghargai ya setiap adik-adik yang sudah berusaha memuji Tuhan. Ku menang. Ya, kalian melayani Tuhan. Dan Tuhan senang. Lalu kalian sudah berusaha juga menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sulit-sulit. Kalian bisa menjawab. Lause Daniel senang. Ya adik-adik, mungkin dalam jawaban itu ada yang kurang tepat. Nggak apa-apa, kita terus belajar sama-sama. Jadi, Lause Daniel pun masih terus belajar dari firman Tuhan. Ya, ini Alkitab firman Tuhan, suara Tuhan untuk menyapa kita, ya adik-adik ya. Jadi Lause Daniel, para rohaniwan bisa salah, selalu menaklukkan diri kepada firman Tuhan. Apa yang Tuhan bilang lewat firman Tuhan, lewat Alkitab, kita harus sesuaikan pikiran kita, cocokkan pikiran kita sesuai firman Tuhan. Jadi yang nggak cocok, kita ganti apa yang firman Tuhan katakan. Ya adik-adik ya. Oke, kita akan dengar firman Tuhan pada saat ini. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur dalam Paskah ini Tuhan sudah mati, bangkit buat kami. Tolong kami dapat mengerti arti kebangkitan-Mu, kemenangan-Mu di atas kayu salib. Terima kasih Tuhan, Kau sudah mengorbankan diri-Mu, mati buat kami, bangkit buat kami, dan memberikan keselamatan, kemenangan buat kami. Berkati supaya kami dapat mengerti kebenaran-Mu, dalam nama Tuhan Yesus, kami mohon Roh Kudus bekerja dalam hati adik-adik kami semuanya. Amin. Nah adik-adik, tahukah tentang surga? Ya, apakah adik-adik tahu tentang surga? Nah, surga itu ada di mana? Siapa yang tinggal di sana? Tentu Tuhan yang ada di sana. Surga adalah tempat yang indah. Tempat Tuhan ada, kebahagiaan ada di sana. Nah, kalau Tuhan hadir dalam kehidupan kita, itu pun surga. Nah, adik-adik sekalian, apakah adik-adik mau masuk surga? Nah, kalau adik-adik dikasih pertanyaan, ya, apakah adik-adik yakin masuk ke surga? Nah, kalau adik-adik ditanya suatu hari Tuhan panggil, apakah adik-adik punya kepastian masuk ke dalam surga? Nah, kita lihat ya, ada pertanyaan misalnya nanti adik-adik ditanya di surga, kenapa kok boleh masuk surga? Alasannya apa? Ya, nah ada yang berkata karena saya sudah baik, karena saya sudah melakukan ini dan itu. Apakah benar? Ya, nah, kita lihat. Jadi ya, surga adalah hadiah. Jadi ya, hadiah itu adik-adik pernah dapat hadiah kan?
kalau adik-adik dikasih hadiah, adik-adik kan tidak disuruh membayar. Kalau adik-adik ulang tahun, happy birthday ya, untuk Os, Harley, untuk Billy ya, untuk setiap dari kalian satu persatu ya. Ketika kalian menerima hadiah satu persatu dalam ulang tahun kalian dari papa, mama, kita tidak pernah membayar. Nah, surga juga begitu. Seperti kita terima hadiah, nggak usah membayar, ya, adik-adik. Nah, surga itu juga bukan diperoleh melalui karena kita rajin baca Alkitab, kita rajin belajar, rajin berdoa, rajin kebaktian seperti sekarang, bukan ya, atau kita juara ini, juara itu, bukan. Masuk surga bukan diperoleh melalui usaha kita. Kenapa, adik-adik? Karena manusia itu sudah jatuh di dalam dosa. Ya, manusia sudah jatuh dalam dosa. Itu kita pernah dikuasai kemarahan. Hati kita tidak baik. Berkelahi, pukul, ya, kita pukul adik kita, kakak kita, teman kita mencontek, ya, kita sudah berdosa, bersalah di hadapan Tuhan. Nah, dosa itu juga mengikat kita nggak bisa lepas dari dosa, ya, dosa berbohong, berkelahi, mencontek, mencuri, ya, dan lain-lain. Manusia nggak bisa terlepas dari dosa-dosanya, ya. Ini kondisi kita semua manusia berdosa. Semua orang punya masalah yang sama, yaitu masalah dosa, ya. D-O-S-A. Dosa ini merusak kehidupan manusia, ya. Nah, dosa ada di mana-mana, ya. Dosa itu mengikat manusia sehingga manusia tidak bisa melepaskan dirinya dari dosa. Seperti apa gambarannya? Manusia berdosa itu seperti berada di dalam lumpur yang menyerap dia masuk ke dalam, ya, menyerap dia masuk ke dalam. Nggak bisa dari sini masuk, lumpurnya makin tinggi, makin tinggi. Nah, kalau tidak ada yang menolong, akan lumpurnya masuk ke dalam, ya, nggak bisa nafas, meninggal orang, ya. Nah, itu gambaran. Tapi ada solusi, ya, terhadap dosa. Manusia nggak bisa menyelamatkan dirinya sendiri, ya. Di dalam lumpur dosa ini dia nggak bisa mengangkat dirinya sendiri. Harus ada yang menolong, ya, adik-adik. Nah, kita lihat manusia ada yang berusaha menyelesaikan dosanya, ya, dengan berbuat baik. Nah, ada yang berbuat ini, itu, ya, lakukan ini, itu. Tapi harus sebaik apa? Tidak ada solusi, adik-adik. Karena apa? Tuntutan Tuhan, kalau kamu mau masuk surga lewat berbuat baik, harus sempurna. Padahal dari Adam dan Hawa sampai sekarang ini, sampai adik-adik hidup, ya, sampai Lose Daniel hidup sekarang ini, tidak ada yang tidak berdosa. Semua orang berdosa, tidak ada yang sempurna, sehingga tidak ada yang bisa menyelamatkan dirinya sendiri lewat perbuatan baiknya, ya. Ya, jadi kita manusia tidak bisa menyelamatkan diri dengan perbuatan baik kita. Kenapa? Nah, seperti contohnya, ya, ini ada adik-adik kalau diundang ke rumah teman yang ulang tahun misalnya, lalu kemudian mereka buat kue, ada 10 telur, ya, 9-nya baik telurnya, 1 telurnya rusak, udah bau, rusak. Nah, tapi kemudian kalau dicampurkan ke dalam adonan kue itu, ya, 9 yang baik dan 1 yang bau, yang sudah
rusak. Nah, apakah adik-adik mau terima nggak? Mau makan nggak roti yang atau makanan yang sudah ada bau telur busuknya itu? Pasti adik-adik nggak mau. Seperti itulah Tuhan. Kita ada dosa, Tuhan tidak mau terima, ya. Karena kita ada dosa. Dosa sekecil apapun sudah bisa membawa kita masuk ke neraka, ya. Nah, bagaimana solusinya? Nah, adik-adik, kalau melihat sifat Tuhan, ya, sifat Tuhan itu Tuhan yang adil, Tuhan yang kasih. Ya, adil artinya Tuhan harus menghukum. Dosa-dosa kita harus dihukum. Manusia harus masuk ke dalam neraka, hukuman. Tapi Tuhan tidak mau. Tuhan ingin menyelamatkan kita. Dia mengasihi kita. Dia ingin membawa kita ke surga, membawa adik-adik semua ke surga. Bagaimana cara Tuhan, ya? Nah, ini ya, hukuman orang yang berdosa adalah maut, kematian selama-lamanya, dan masuk hukuman neraka, masuk neraka, hukuman kekal selamanya, penderitaan kekal, ya. Api menyala-nyala tiada pernah padam. Satu penderitaan yang sungguh-sungguh dalam, sungguh-sungguh menyakitkan selama-lamanya. Tentu adik-adik kita tidak mau kita masuk di dalam neraka, ya adik-adik, ya, mendapatkan hukuman. Nah, adik-adik, kalau melihat bagaimana Tuhan menyelesaikan masalah dosa ini, masalah keadilan Allah yang harus ditegakkan, ya, orang hukum yang salah harus dihukum, ya, orang bersalah mencuri, ya, harus dihukum. Ya, orang merampok, membunuh, melakukan pelanggaran, hakim akan menghukum. Nah, seperti itulah Tuhan akan menghukum dosa kita. Tapi Dia juga ingin mengasihi kita. Nah, kita lihat ceritanya, ada seorang jenderal namanya Samila. Ya, di Rusia, ya, dia ingin mengalahkan, waktu itu ada raja di Rusia yang kejam. Dia mau mengalahkannya, raja yang kejam ini, ya. Nah, dia punya pasukan, dia seorang jenderal. Nah, dalam masa peperangan itu mereka butuh makanan yang cukup. Tiba-tiba ada anak buahnya mengatakan, "Pak Samila, jenderal, itu makanan ada yang mencuri." Wah, Pak Jenderal Samila bilang, "Wah, saya marah. Siapa yang mencuri? Cambuk 50 kali." Adik, ternyata setelah beberapa waktu pencurinya dapat ditangkap. Adik tahu siapa pencurinya? Ternyata adalah ibunya Samila sendiri. Nah, tapi kan keadilan harus ditegakkan, yang bersalah harus dihukum. Tapi Samila juga mencintai ibunya. Apa yang dilakukan oleh Samila? Pada hari penghukuman itu, Samila berkata, tetap dihukum, ya. Tapi bukan ibunya yang dipukul. Samila melepaskan baju kebesarannya, dia menaruhkan di ibunya, ya. Bajunya itu ditaruhkan ibunya. Samila yang membiarkan dirinya dicambuk 50 kali. Jadi keadilan ditegakkan, yang salah dihukum. Ya, yang Samila sudah menyerahkan dirinya, dia yang menerima hukuman itu, tapi dia juga mengasihi ibunya. Ya, jadi di sini keadilan dan kasih itu bertemu, sama seperti yang dilakukan Tuhan kepada kita, adik-adik, ya. Caranya bagaimana Tuhan itu menolong kita? Tuhan sendiri yang turun ke dunia jadi manusia. Namanya Yesus Kristus, ya. Dia datang sebagai manusia. Allah yang berfirman, firman turun ke dunia menjadi manusia. Kemudian Dia rela mati di atas kayu salib. Yang kita peringati sekarang ini, Dia rela mati di atas kayu salib. Nah, ketika adik-adik kita punya kesalahan,
dosa-dosa, ya adik-adik ya. Kalau misalnya ini adalah catatan dosa kita sudah pernah melakukan kesalahan ini terhadap Tuhan yang sangat banyak. Ini buku dosa, catatan dosa kita. Ini Yesus. Ketika Yesus disalibkan, seluruh dosa kita ini Dia yang tanggung. Yesus yang tanggung. Seharusnya kita dihukum, masuk ke neraka, tapi sekarang Yesus yang mati untuk kita, menanggung semua hukuman kita. Dia rela mati karena Dia mencintai kita semua. Dia mati, Dia lalu bangkit, ya. Dia bangkit dari kematian yang kita peringati sekarang. Nah, Yesus bangkit ini, Dia sudah menang atas dosa, iblis, dan maut. Dia menjadi juru selamat kita. Ya, puji Tuhan, kita punya juru selamat. Dia sudah menang atas dosa-dosa, atas kematian kekal, atas iblis musuh kita. Ya, Dia sudah menang. Nah, sehingga adik-adik ya, sehingga kita boleh, lalu Tuhan Yesus naik ke surga. Ya, nah, sehingga kita pun boleh memperoleh kemenangan Kristus. Kemenangan atas dosa, atas iblis, atas maut. Itu yang Tuhan Yesus berikan buat kita. Ya, bagaimana sekarang cara menerimanya adik-adik ya? Menerima kemenangannya. Kita bisa menerima kemenangan dengan beriman. Terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Ya, kita terima hadiah surga ini dengan mengatakan, Tuhan Yesus, masuklah dalam hatiku sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya, iman yang sejati ya. Jadi iman itu bukan iman yang salah. Ada iman yang salah, iman yang hanya tahu saja ya. Iman yang hanya tahu saja tapi nggak pernah sungguh-sungguh terima Yesus di dalam hati. Atau iman yang sementara saja ya. Sementara kalau Tuhan jawab doa-doa baru percaya. Kalau enggak percaya. Nah, ini bukan iman yang seperti itu. Juga bukan iman yang sementara atau iman yang hanya tahu saja, tapi iman yang sungguh-sungguh punya Yesus ya dalam hati, yang percaya Yesus di dalam hatinya. Nah, ada kisah seseorang yang membawa kereta ya, lalu di atas Niagara itu ya, menghubungkan, ini ada tali, kemudian dia membawa kereta yang ada bisa jalan di atas tali ya, menghubungkan dari satu ujung ke ujung yang lain yang luas. Dia lalu berjalan di situ. Nah, ketika orang melihat di situ ya, lalu kembali orang yang menonton ini tepuk tangan semua ya, ada tepuk tangan. Nah, kemudian lalu yang di situ pembawa acaranya mengatakan, oke, sekarang siapa yang mau naik di atas kereta itu? Wah, orang-orang pada ketakutan ya, tidak ada yang berani. Nah, tiba-tiba ada seorang anak kecil, saya mau. Nah, kemudian dia naik di atas kereta itu, dan kemudian laki-laki itu membawa dari ujung lalu kembali lagi, dan orang-orang tepuk tangan. Nah, adik-adik, percaya itu seperti anak kecil ya, yang memang anaknya dari bapak itu ya. Percaya itu ada tindakan, melakukan sesuatu ya. Nah, itu percaya. Kalau penonton yang lain di sini hanya ngomong saya percaya tapi nggak melakukan apa-apa, itu bukan percaya. Percaya yang sejati ada tindakan yang kita tunjukkan ya. Jadi aku percaya ada tindakannya ya, seperti seorang anak itu. Nah, adik-adik, apakah adik-adik mengerti sekarang bahwa kita bisa masuk surga dengan percaya, menerima karya pengampunan Yesus di atas kayu salib, mengundang Yesus masuk di atas kayu salib buat kita. Nah, adik-adik, siapa yang mau berkata, Tuhan Yesus, aku mau diampuni dosaku,
Aku mau menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Nah, adik-adik yang mau berkata begitu, adik-adik bisa ikut doanya Lose Daniel. Ya, doanya begini. Adik-adik ikut di rumah ya. Doanya begini. Tuhan Yesus, ampunilah segala dosaku. Aku mengundang Tuhan Yesus masuk dalam hatiku, menjadi Tuhan dan Juru Selamatku. Peliharalah imanku ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, amin. Nah, adik-adik, selamat. Adik-adik sudah menjadi anak Tuhan, ya. Dan nih, Tuhan senang ya. Adik-adik boleh terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya, adik-adik, apa yang terjadi? Tuhan Yesus ada di dalam hati kita, ya. Tuhan Yesus ada di dalam hati kita, dan kita boleh diberi kemenangan atas dosa, atas maut, atas iblis, ya. Kita juga janji Tuhan untuk kita adalah di dalam Yohanes 6 ayat 47. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, maksudnya percaya pada Tuhan Yesus, ia mempunyai hidup yang kekal. Itu janji Tuhan. Yang percaya kepada Yesus punya hidup yang kekal. Namanya kekal berarti selamanya, ya. Artinya selamanya, artinya adik-adik, Tuhan pegang tangan kita, ya. Jadi kalau misalnya ini satu tangan adalah tangan orang lain, ya. Adik-adik, ini salaman orang Indian zaman kuno nih ya. Nah, lihat ini. Nah, dipegangnya gini. Nah, ini misalnya Rian ini adalah tangan Tuhan, ini tangan kita. Tangan kita suatu hari bisa kita tidak setia, tapi tangan Tuhan tetap pemegang kita selama-lamanya. Ya, mari, Tuhan tidak pernah melepaskan kita lagi selama-lamanya, ya. Terima kasih, Rian, ya. Nah, itulah yang Tuhan lakukan. Sekali kita sudah percaya Yesus sungguh-sungguh, Yesus ada dalam hati kita, selama-lamanya Tuhan akan tinggal dalam hati kita dan tidak pernah meninggalkan kita. Selama-lamanya Tuhan menjaga kita, menyelamatkan kita, menjadi juru selamat kita. Yeay, kita punya juru selamat, ya. Oke. Di dalam Yohanes 10 ayat 28 dikatakan, aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut engkau dari tanganku. Tidak ada yang bisa merebut dari tangan Tuhan, ya. Kita aman di tangan Tuhan. Nah, lalu sebagai anak Tuhan, adik-adik, kita mau terus bertumbuh, iman kita terus bertumbuh, ya, dengan kita mencintai Tuhan, kita baca firman, kita berdoa, kita belajar, melayani, bersaksi, ya. Nah, adik-adik kalau punya keluarga yang belum percaya Tuhan, adik-adik bisa bersaksi. Ajak teman ke sekolah minggu, ke gereja, doakan papa mama supaya percaya Tuhan Yesus. Bersaksi, ceritakan kebaikan Tuhan Yesus pada emak, engkong, teman-teman, adik kakak, atau family, supaya mereka juga masuk surga, punya juru selamat yang memberi kemenangan atas dosa, iblis, dan maut. Adik-adik mau? Mari kita tutup dalam doa, ya. Tuhan Yesus, kami terima kasih, Engkau sudah menang dalam Paskah ini, Engkau sudah bangkit, Engkau Tuhan, Juru Selamat yang sudah menyelamatkan kami dan memberi tempat kami di surga. Kami sungguh berterima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam
Adik-adik, sekarang kita akan tutup di dalam doa seluruh acara yang kita sudah bersama-sama nikmati. Kita sudah terima berkat Tuhan yang besar ya. Mari kita tutup dalam doa. Tuhan, terima kasih. Engkau sudah memberkati kami boleh mengikuti acara ini dengan pertolongan Tuhan. Kami mohon Tuhan memberkati kami, kiranya berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai adik-adik kami semuanya yang melihat acara ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucapkan syukur. Amin.